Oke, pada video kali ini saya akan menggunakan sistem informasi pendata kependudukan di desa. Pada sistem ini terdapat dua aktor yang dapat login, yaitu hanya admin dan juga kades. Oke, langsung saja ke sistemnya. Oke, pada halaman homepage pertama ini terdapat beberapa menu, yaitu menu beranda, data penduduk, data bantuan, pengajuan surat, cek surat, grafik data penduduk. Ini semuanya dapat diakses oleh penduduk. Oke, langsung saja pertama kita ke halaman admin dulu. Di sini ada izin dulu, username admin, password, login. Pada halaman admin terdapat beberapa menu. Yang pertama ada menu kelola admin. Di sini admin dapat menambahkan jumlah admin yang dapat untuk melakukan pendataan penduduk. Kemudian ada kelola data penduduk. Di sini data penduduk, admin dapat melakukan penambahan data penduduk. Sebelum menambahkan data penduduk, kita harus admin terlebih dahulu menambahkan data keluarga, yaitu dengan masukkan nomor kakak, kemudian kepala keluarga, alamat, dusunnya, kemudian kecamatan, provinsi, kabupaten, kode pos. Setelah disimpan, dia akan disimpan pada halaman menu ini. Untuk menambahkan anggota keluarga yang pertama di sini, kita harus setelah menambahkan data keluarga, kita harus admin akan menambahkan data penduduk terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan data penduduk, ya, masukkan nick dan juga yang terdapat pada formulir formnya ini. Setelah disimpan, dia akan tersimpan pada halaman ini. Kemudian setelah data penduduk sudah ditambahkan, kemudian admin kembali ke data penduduk, data keluarga, yaitu untuk menambahkan jumlah anggota keluarga. Contohnya kita masukkan jumlah anggota pada kepala keluarga Agus. Sini kita tambahkan, kita lihat nama data penduduknya. Contohnya Agus, tadi kan sudah Agus, kita pilih Agus. Dia sebagai apa? Dia hubungan kepala keluarga. Kemudian kita simpan. Kemudian kalau kita menambahkan anak atau istri, kita cari. Contohnya Rika, dia sebagai anak atau istri, kita pilih, kemudian kita tambahkan. Kita kemudian kembali. Kemudian ada menu kelola laporan. Pada menu kelola laporan ini terdapat laporan data penduduk. Di sini terdapat jumlah data penduduk. Kalau kita ingin mencari data penduduk tahun 2020, pendataan tahun 2020 atau 2021, 2022, itu kita dengan cara kita di sini kita cari, kita buat tanggal 1 bulan 1 2020. Kalau kita ingin cari tahun 2020 ke tanggal 30 bulan 12 2020, kemudian kita cari, maka laporan data penduduk tahun 2020 akan muncul di sini. Kemudian kita dapat download atau melakukan print. Kemudian ada menu kelola laporan ringkasan jumlah data penduduk. Di sini jumlah data penduduk, laki per dusun, kemudian kita print. Ini bentuk hasil printnya. Oke, kemudian ada menu kelola surat. Di sini kelola surat domisilin, hasilnya ini terdapat dari pengajuan dari masyarakat yang tadi, yaitu dari pengajuan surat domisili yang ini. Dengan kita masukkan nick, kemudian kita simpan, maka akan tersimpan ke halaman menu kelola surat yang ada pada admin. Fungsinya admin di sini yaitu melakukan aksi edit, yaitu melakukan bahwa suratnya itu sudah selesai atau tidak. Kemudian kita simpan. Di sini pada menu sini masyarakat dapat melakukan cek surat. Menu cek suratnya itu bahwa suratnya sudah diterima atau sudah selesai. Kita coba cek suratnya. Di sini sudah tampil bahwa nicknya atas nama Santos, alamatnya, kemudian status suratnya sudah selesai. Di sini kita ada
Masyarakat dapat datang ke kantor kepala desa untuk mengambil suratnya. Bentuk surat domisilinya adalah seperti berikut ya. Kemudian admin akan langsung memprint yang sudah dalam print dan sudah ditandatangani oleh kepala desa. Kemudian ada menu grafik data penduduk, ada pekerja, ada pendidikan, status pernikahan, agama, jenis kelamin, usia, lahir, meninggal. Kemudian ada menu akun, itu untuk mengganti password ya. Di sini pertama kita masukkan passwordnya dulu, admin, kemudian kita pilih filenya ini harus ukuran 217 kali 412 karena kalau lebih dari situ gambarnya akan lebih besar dan lebih luas. Pada ukuran seperti ini lebih baik dibuat ukuran 217 kali 412 pixel. Kemudian kita simpan. Setelah melakukan simpan perubahan data diubah, kita kembali ke halaman dashboard. Itulah tampilan untuk halaman admin. Kemudian pada menu ini di sini ada menu data bantuan. Penduduk dapat mengisi formulir pendaftaran bantuan. Tentunya jika ada bantuan dari desa, baru diinformasikan ke masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan bantuan mulai dari sini. Kemudian setelah daftar, dia akan masuk ke halaman Kades. Ketika sudah mendaftar, maka akan tersimpan ke menu bantuan yang terdapat pada halaman Kades. Inilah nama penduduk yang sudah mendaftar. Kemudian di sini kalau hasil dari musyawarah masyarakat bahwa dia layak sebagai penerima bantuan, maka admin atau kepala desa akan melakukan edit statusnya, yaitu dari mendaftar menjadi diterima. Kemudian disimpan. Setelah itu kita lihat di menu penerima bantuan bahwasanya sudah menjadi penerima bantuan. Nama Agus, ini bantuannya BLT dari desa. Kemudian kemudian ada grafik penduduk, pekerja, pendidikan, status pernikahan, agama, jenis kelamin juga. Kemudian selanjutnya ada menu laporan. Di sini laporan data penduduk. Kepala desa hanya untuk melihat atau dapat melakukan print data penduduk. Itu dapat download atau memprint. Kemudian setelah surat, fungsinya admin sini hanya juga seperti untuk melihat saja, kemudian memprint juga atau mendownload. Kemudian ada menu akun, sama juga ukuran gambarnya harus 217 atau kali 412. Masukkan. Kemudian kita simpan perubahan. Pada tampilan halaman ini ada data penduduk. Di menu data penduduk, fungsi data penduduk ini, penduduk hanya dapat melihat jumlah penduduk yang sudah terdata di desa itu. Kemudian ini grafik data penduduk kerja. Oke. Itu aja tampilan dari sistem informasi pendataan kependudukan di desa yang bisa saya buat ya. Jika ada kurang ya mungkin bisa ditambahin nanti.